Dzikir jahar yang benar dan baik. Bukan sekedar dzikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekedar itu. Tapi dzikir yang berkualitas. Apa dzikir yang berkualitas? Adalah bisautin qawiyin apa biwudu'in tamin wa bisautin qawiyin wa bidarbin syadid. Wudu lebih dahulu. Karena kalau tidak wudu sampai gawe teka pakai. Masya Allah, kita sudah capek-capek dan dapat apa-apa. Ya. Jadi yang berkualitas. Bisautin qawiyin, bukan suara yang keras, suara yang kuat. Suara yang kuat itu adalah bobot dan isinya. Ya Allah, itu tidak keras, tapi kuat. Kalau keras-keras, nanti ke Mekah dipantungin oleh Wahabi itu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan dan saya siapkan sebuah materi makna hijrah, karena saya ingat pada kuliah subuh abad pada tahun 94. Ini kuliah subuh abad. Jadi menurut apa? Yang nama hijrah itu pindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bisa hijrah belum? Belum. Apa yang disukai Allah? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sampai-sampai setan akan menggodanya itu tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Coba bayangkan, wala tajidu aksaruhum syakirin. Jadi setan tidak akan menggoda lagi manusia selagi manusia masih bersyukur pada Allah. Kalau masih bersyukur akan tak digoda. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Ternyata pernyataan Allah, qalilan min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersyukur? Iza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Sesiapa yang ingat kepadaku berarti dia syukur kepadaku. Sebagian orang mengatakan bahwa bersyukur itu mengeluarkan sedekah, bagi-bagi nasi kotak, itu rasa syukur. Bukan itu. Itu bagus sebagai sedekah. Tapi yang namanya syukur adalah ingat kepada Allah. Bukan hanya pada Allah saja, karena malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada manusia itu siapa? Guru, ratu, wamatu, karo. Jadi kepada guru kita bersyukur. Pertama kali disebutkan pertama kali adalah kepada guru. Kita punya guru spiritual, ya, guru spiritual yaitu mursyid. Kesanalah kita bersyukur lebih dahulu. Kita ditalkin bersyukur. Begitu selesai talkin, alhamdulillah. Karena kata beliau, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat diberi talqin dzikir. Enggak ada yang lebih besar. Jadi, fa amma bi nikmati rabbika fahadis, kalau kamu mendapatkan nikmatan, ceritakan kepada orang lain.
Dari pertama kali adalah kita bersyukur kepada guru, karena meninggalkan sholat tidak jadi kufur, tapi kita tidak taat kepada guru bisa jadi kufur. Ini bahayanya. Nah, karena dapat kenikmatan bersyukur, maka saya begitu ditalkin tahun 87 pertama kali saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Abah, kedua pada istri saya. Sampai-sampai Abah menyuruh saya ke Jakarta untuk manakib. Saya menolak. Maaf Abah, saya belum bisa pergi manakib. Kenapa? Bagaimana mau manakib? Istri saya belum ditalkin. Saya nggak sama-sama ditalkin. Istri saya belum ditalkin. Jadi orang yang pertama kali ditalkin setelah saya talkin adalah istri saya. Maka nikmat sekali. Apalagi masa pandemi sekarang ini bisa dikatakan 5 kali saya berjamaah. Dikir sama-sama. Jadi tidak disalahkan oleh istri saya. Jadi nikmatnya di situ. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, jadi kalau kita syukur, terima kasih kepada guru yang telah menanamkan kalimat la ilaha illallah dalam diri saya, tidak salah. Nah, ini makna yang pertama. Itu hijrah. Jadi kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita melalui orang tua kita, indung nungandungna, bapa nungayugana, indung nungandung 8 bulan 10 poe. Bapa nungandungna, bapa nungayugana milari nafkah, kanggo meser beas, meser acuk segala rupa, syukur ke sana. Jadi pantaslah kalau Allah mengatakan bahwa jangan kamu menyakiti orang tua kalau tidak bisa membahagiakan para orang tua. Nah ini penting sekali. Yang kedua, pindah dari malas menjadi rajin. Ini tahun 94. Udah subuh. Jadi pindah dari malas menjadi rajin. Mulanya dikir kurang dari 165. Saya lihat tadi pagi-pagi dikirnya kurang dari 165. Kalau kurang dari 165 3 kali saja kalau sibuk. Kalau tidak cukup 165 3 kali saja. 164 juga jangan. Tapi mutlak harus 65 atau aksar kata beliau. 165 atau lebih 5, lebih 10, lebih berapa? Pokoknya lebihan ya. Jadi kita kena penyakit malas, maka dengan hijrah ini kita menjadi rajin. Pindah dari salah menjadi benar. Setiap orang punya salah. Kita harus pindah menjadi orang yang benar. Benar menurut sendiri, menurut hukum dan menurut Allah. Jadi benar menurut semuanya. Pindah dari akhlak yang buruk menjadi baik. Disinilah Abah. Abah adalah akhlaknya sangat baik. Kalau Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim, dapat pujian dari Allah. Abah membuat akhlakul karimah, ala akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka beliau menyampaikan kepada saya, takhallaku bi akhlaqit tanbih. Kalau Nabi takhallaku bi akhlaqil Quran, akhlakna Al-Quran. Tapi ikhwan murid Abah yang belajar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah sekurang-kurangnya takhallaku bi akhlaqit tanbih. Balaklah kamu sebagaimana akhlak tanbih itu. Insya Allah akan selamat. Nggak usah ikut pada yang lain-lain yang digugat. Ini disalahkan segala macam. Guru kita tidak pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah meneliti orang lain menyalahkan orang lain. Jangan pernah. Bagaimanapun silahkan jalan. Lakum dinukum waliyadin. Malah ada lagi yang ikut sana, ikut sini. Nah, bagi apa?
Maka bagi orang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diikuti adalah guru mursyid adalah tanbih yang berjalan. Segala gerak-geriknya melalui tanbih. Termasuk sekarang ada pandemi COVID-19. Dari dulu Abah sudah tahu akan terjadi pandemi semacam ini. Jadi dari dulu Abah sudah mengatakan dalam tanbih ini 7 kali Abah menyampaikan bahwa ulah aya nu nyarekeun agama jeung nagara. Harus ikut pada agama dan negara. Harus ikut pada aturan agama dan negara. Bagaimana caranya? Dalam musim pandemi sekarang ini. Satu, menurut tanbih, ikuti aturan negara dan tanbih, yaitu ikuti prokes. Saya kemana-mana tidak lupa bawa ini, bawa double malah sekarang ini karena dikatakan harus double. Saya bawa secara syariat, ya, cuci tangan pakai sabun, berwudulah setiap habis kita masuk kamar mandi. Saya usahakan, saya berusaha dari Bandung ke sini tidak batal wudu. Karena harus mendawamkan wudu itu. Jadi terus disuruh kita cuci mulut segala macam dengan wudu otomatis. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i wastan syaqo wastan saro, hisab dan dikeluarkan lagi. Karena sumbernya dari sini dan juga dari mulut. Saya tutup. Tapi ya jangan waktu sholat. Jaga jarak. Alhamdulillah, ini rupanya juga jaga jarak betul-betul. Sudah jaga jarak. Ya. Patuhi tanbih wasiat Abah Sepuh, harus taat agama dan negara. Tapi itu secara syariat. Tidak salah. Memang begitulah harusnya yang harus kita ikuti. Yang diikuti dari pemerintah. Secara hakikat, ini Abah sudah tahu. Jauh-jauh hari sudah dapat mengantisipasi akan terjadi semacam ini. Karena itu katanya swab hatimu dengan baca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Masya Allah, saya membaca Al-Quran tadi siapa nih? Nikmat sekali. Rasanya nggak tahan mendengarkan. Dalam suasana yang khidmat, baca Al-Qurannya begitu enak kita dengar. Nah, Abah dari dalam menyampaikan dalam tanbih dari dulu sudah disampaikan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, Al-Quran. Coba kalau kita terus baca Al-Quran pagi, petang, siang, malam, malah Ali Jaber itu mengatakan bahwa cobalah habis sholat subuh baca Quran. Yang tidak baca Quran zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diselamatkan. Yang kedua, vaksin jiwamu dengan banyak baca sholawat Bani Hashim. Saya tahun 92 mau berangkat ke Malaysia, di ijazahan untuk mengamalkan Bani Hashim mandi malam 40 malam.
baca Bani Hashim setiap habis sholat isya, baca Bani Hashim selama 40 malam. Kenapa 40? Mangkobanya tadi sudah kita lihat, sembuh dengan 40 ekor kuda, dengan 40 kerat ekor kuda. Jangan diterjemahkan bahwa 40 ekor kuda yang semacam itu. Tapi ini kalau mau diadu 40 malam. Saya dulu kena penyakit mata. Kalau tidak terobati akan kebutaan. Terjadi buta. Juga terjadi saraf, penyakit saraf dan encok daya. Disuruh oleh Abah mandi 40 malam. Apa tidak bisa recording 1 malam 1 kali aja? Tidak bisa. Mangkobahnya ada. Laksanakan 40 malam. Alhamdulillah saya sembuh matanya sekarang. Saya bisa melihat. Ya, cuma sekarang sabak ini karena sudah tua. Umur saya sudah 70 lebih, jadi baik kacamata. Nah ini, jadi riado dari Abah adalah 40 malam. Jangan pernah ditawar. 40 malam itu sudah harga mati, tidak bisa dikurangi. Kemudian kedua baca Bani Hashim 40 malam. Setiap malam saya baca 178 kali. Bayangkan, hanya 40 malam. Ini masih hafal enggak? Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, penyakitnya hilang. Likulli dawain dawaun wa dawaul malali zikrullah. Coba baca dalam YouTube. Silakan baca YouTube. Sholawat yang paling baik, paling sempurna adalah sholawat Bani Hashim. Itu paling sempurna. Mengambilnya juga bukan mudah. Abah Sepuh mengambil ke Madura, jalan kaki dari Cirebon ke Madura, lewat Alas Rowan dan sebagainya, di jazahan Bani Hashim. Kemudian Abah jalan kaki dari Suralaya ke Madura untuk ambil salawat Bani Hashim. Karena Abah Sepuh mengatakan bahwa kalau mau Bani Hashim ambillah sendiri sana ke sana. Kita ini enak, sudah ngambil, sudah dekat, tinggal mengamalkan mudah. Maka Masya Allah, begitu prihatinnya Abah, begitu prihatinnya guru mursyid untuk mendapatkan Bani Hashim saja harus jalan kaki selama 40 hari 40 malam, selama sejauh itu dari Suralaya ke Madura. Nah, kemudian yang ketiga, boleh dimaskerin mulutmu. Maskerin mulutmu itu dengan zikrullah, zikir jahar. Zikir jahar yang benar dan baik. Bukan sekadar zikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekadar itu. Tapi zikir yang berkualitas. Apa zikir yang berkualitas? Adalah bisautin qawiyin, apa bibutu intamin, wa bisautin qawiyin, wa bidarbin syadid. Wudu lebih dahulu. Karena kalau tidak wudu, capek gawe teka pakai. Masya Allah, kita sudah capek-capek dan dapat apa-apa. Ya, jadi yang berkualitas. Bisautin qawiyin, bukan suara yang keras, suara yang kuat. Suara yang kuat itu adalah bobot dan isinya. Ya Allah, itu tidak keras, tapi kuat. Kalau keras-keras, nanti ke Mekah dipantungin oleh Wahabi itu. Haram itu, bid'ah itu. Makanya Abah mengatakan kepada saya, pada kita semuanya adalah bisautin qawiyin. Yang ketiga bidarbin syadid, ini yang berkualitas.
bidor bin syadid, dengan pukulan yang sekuat-kuatnya. Kenapa sekuat-kuatnya? Apa Allah tuli? Bukan Allah itu tuli. Qasat qulubukum mim ba'di dzalikal hijarah aw ashaddu qaswah. Hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kata orang Belanda, kopeh. Kata orang Sunda, merkedewong. Nah, itu merkedewong. Jadi kopeh, merkedewong. Kalau mau dibejakan, dibilangin apa? Aku maha baik, aku maha dewek. Bagaimana kuringannya? Bagaimana saya saja? Itulah. Maka dari itu, bidor bin syadid dengan pukulan yang sekuat-kuatnya, maka akan muncul seperti batu ali ini. Tadinya ini batu besar dari gunung, batunya batu Kamandaka dari Jawa Tengah nih, dari Jawa Tengah ya. Jadi dengan demikian sekarang menjadi kecil, tetapi harganya lebih mahal daripada batu setrek. Itu hati yang lunak, hati yang bersih itu lebih mulia daripada hati yang keras. Jam rumah kosat urut hukum, itulah maka di inabah, didirikan inabah. Yang dibandingkan adalah hatinya lebih dahulu. Saya waktu disuruh nalkin anak inabah, saya pusing kali. Bagaimana nalkin anak inabah? Ternyata hampir kolaps saya. Pantesan abah kalau menalkin orang-orang yang nakal, seperti anak-anak inabah, begitu kelihatan capek sekali, begitu letih sekali karena mengeluarkan energi. Jadi seorang wakil talqin yang mestinya dia adalah penyambung ruhani abah. Dia adalah penyambung ruhani mursyid. Adapun mubalik adalah penyambung mulut abah. Ini penting dua-duanya. Mubalik dengan wakil talqin, dua-duanya penting, sama-sama pemandu abah, yaitu karena amalan tanpa ilmu itu akan keringlah pikiran dan hati kita akan kering. Kemudian cuci tanganmu dengan banyak-banyak memberikan sedekah. Nah ini, cuci tanganmu dengan sedekah, bukan dengan air, sabun, tapi dengan sedekah. Itu penting sekali untuk mencuci tangan. Bagaimana caranya? Sedekah. Ini di sini ada program ya untuk bersedekah kepada fakir miskin, juga di tempat kita masing-masing. Silakan. Diniatkan untuk mengobati kalau ada penyakit dalam diri kita. Jadi kullu da'in dawaun wa dawaul malali zikrullah. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat penyakit hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit orang sakit malah pergi kemana-mana, bukan obat itu. Karena penyakit itu datangnya dari hati. Dan seterusnya, jaga jarak. Bukan jaga jarak semacam ini. Jaga jarak dengan meninggalkan maksiat. Tiap hari jaga jarak semacam ini, 1 meter, 1,5 meter. Tapi maksiatnya jalan terus. Baik maksiatul badan maupun maksiatul fard. Nah ini yang akan menjadikan kita ini menjadi sehat. Kemudian pindah dari zikir menjadi alat sebagai metode yang sangat baik untuk mensukseskan hijrah kita. Nah, jadi kita bisa pindah yang 4 itu apabila zikir kita pun juga terus ya. Maka dari itu tadi ayatnya dikatakan fazkuruni azkurkum. Betul ya? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepada aku. Berzikir. Fazkuruni azkurkum. Aku akan ingat kepadamu juga. Allah akan ingat kepada orang yang berzikir. Dan bersyukurlah kepada aku. Jangan sekali kau kufur. Kufur di sini adalah
kufur nikmat, bukan kufur milah, tapi kufur nikmat.